akhirnya saat ini kita bisa berkumpul di Kelurahan Gandean ini untuk mendudah sejarah Kampung Gandean. Terus terang, saya yang usianya hampir 60 ya Pak, itu sejarah yang komplit belum tahu. Nanti dengan beliau narasumber yang luar biasa ini kita bisa lebih tahu apa dan bagaimana sejarah Kampung Gandean. Sarasehan Kebudayaan hari ini diselenggarakan oleh LPMK, tetapi dengan yang luar biasa dari Bapak Lurah kita, Bapak Sugeng, yang luar biasa dengan semua panitia nih, luar biasa kita hari ini. Jadi monggo Bapak Ibu sekalian nanti silakan bertanya bebas tentang apa dan bagaimana Gandean, supaya kita lebih paham, lebih mencintai Gandean dan bisa kita tularkan kepada anak cucu kita nanti. Mungkin hanya demikian sambutan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pemerintah Kelurahan Gandean mengucapkan selamat datang kepada Bapak narasumber dan moderator. Sehingga ini mungkin sulit. Kenapa saya berkata demikian? Karena saya yakin dan percaya bahwa apa yang menjadi harapan kita pada malam hari ini nanti belum tentu bisa terwujud secara gamblang pada malam hari ini. Pasti ini nanti ada rangkaian panjang yang mana malam hari ini benar-benar Bapak Ibu sekalian kita ramukan. Perlu saya ingatkan, Gusti Pukur, saya sampaikan bahwa beliau-beliau tamu undangan ini adalah Bapak RT dan Bapak RW se-Kelurahan Gandean dan tokoh. Saya mengambil secara global berdasarkan toponimi atau asal-usul kata dari Gandek itu sendiri, karena banyak sekali ketika kita berbincang tentang sejarah Solo, itu nama-nama kampung itu ada beberapa pertanyaan yang sering kita di Solo Society itu ditanyakan, kenapa kok kampungnya nek loro seperti itu, ada Gandean Kiwo dan kemudian Gandean Tengen. Nah, sepanjang database yang kita miliki dan beberapa sudah kita share di itu tulisan yang diperbanyak itu, ada beberapa serat dan arsip yang kita temukan bahwa Gandek itu sendiri sebenarnya memiliki satu arti. Dikatakan bahwa Gandek itu berarti utusan. Jadi bisa dikatakan ngemban dawuh timbalan dalem, seperti itu Gusti. Sudah leres gitu. Nah, leres gitu. Nanti tolong dibenarkan. Jadi seperti itu. Jadi duto, nawolo dan perintah atau apapun yang dari Sinuwun itu disampaikan kepada abdi dalem Gandek ini. Nah, ini saya berbicara sebenarnya saya agak juga deg-degan karena dengan Gusti Puger. Nah, ini nanti tidak apa-apa. Nah, namanya belajar itu harus dikoreksi gitu Gusti. Tidak apa-apa. Jadi berdasarkan toponimi kata seperti itu ada, dan Gandek itu sendiri itu dituliskan dalam salah satu artikel ini ada dikatakan bahwa Gandek itu juga berarti dua, loro, seperti itu. Maka ada Gandek Kiwo juga ada Gandek Tengen seperti itu. Nah, kemudian dalam sejarah perkotaan ya, perkembangan kota Solo, Kampung Gandean ini sebenarnya lebih kemudian. Jadi ada satu kampung yang lebih tua dari Kampung Gandean. Kebetulan sekitar bulan awal 2022 kita kemarin itu ada acara kita menapak jejak Bandar Penjalan. Itu kita pusatkan kemarin itu di Stasiun Sangkrang karena di situ ada tempat diskusi yang agak luas. Nah, kita menemukan satu arsip bahwa di sepanjang aliran Bengawan Solo itu kan banyak sekali bandar-bandar zaman dulu.
Kemudian ada beberapa bandar yang masuk ke pedalaman. Masuk ke pedalaman, bandar-bandar itu diantaranya adalah Bandar Penjalan, lalu ada Bandar Kabanaran, juga ada Bandar Nusupan. Nah, di Penjalan ini fungsi dari keberadaan bandar ini dulunya adalah untuk turunnya barang yang akan masuk ke area kota Solo, seperti itu, ke area perkotaan, di mana ini jalur komoditas ini dapat kita telusuri sampai sekarang dengan kajian-kajian terhadap nama-nama kampung sekitar. Dari Penjalan muatan diturunkan lalu masuk ke area pusat kota, ke Pasar Gede sekarang itu melewati kampung namanya Ketandan. Nah, Ketandan itu sendiri berasal dari nama Pecat Tondo atau nama abdi dalem, kalau sekarang itu penarik cukai atau pajak ondo istilahnya, seperti itu. Ini Gusti. Ya, ini berdasarkan arsip yang kita terima tadi, pajak ondo. Jadi setiap barang yang muat itu kalau mau naik kena cukai itu. Nah, dan abdi dalem ini sudah ada sejak bukan di era Kasunanan saja, bahkan di era-era sebelumnya, di era Majapahit itu ada konteks nama Pecat Tondo ini juga. Seperti kalau misalkan kita baca di buku di sejarah Majapahit itu ada Adipati Terung, itu namanya Adipati Pecat Tondo, seperti itu. Dan di beberapa kota, bukan hanya di Solo, itu banyak juga yang kemudian ada nama Ketandan. Klaten itu juga ada, Boyolali itu juga ada. Nah, itu sebenarnya terkait fungsi dari kampung itu dulunya seperti apa. Lah, ini terkait dengan Penjalan, kemudian menjadi satu akses yang ramai, sebuah hunian yang ramai, yang kemudian Gandean ini salah satu didesain oleh keraton untuk memberikan nama kampung yang sesuai dengan filosofi dari sebuah penyambung tadi. Banyak sekali sebetulnya. Jadi sejarah yang pasti ini tidak ada, itu hanya keraton yang memberikan nama ini karena ini cocok untuk nilai filosofi daripada ganda dan juga melestarikan. Apakah ganda itu ternyata itu adalah sebuah penyambung lidah. Nah, di sini penyambung antara air dengan daratan. Jadi penyambung. Banyak sekali, semua ini diberi nama seperti sekarang ini. Republik dari nama Rajiman, nama Dokter Mewati atau nama pahlawan sama, penamaannya sama, tokoh-tokoh yang ada di keraton untuk nama yang style memang untuk simbolisme. Tapi ada nama yang memang figur. Nah, nama pangeran makanya di ini Sumoyudan itu memang ada pangerannya. Terus Singosaren ada, Pangeran Singosari ada. Terus banyak yang figur, banyak. Yang tidak figur itu nama-nama yang diambil dari keraton yang itu disampaikan ke publik supaya dikenalnya sebuah nama. Karena ini juga terkait dengan sebuah pemberian nama yang dikaitkan dengan bagaimana nilai historisnya atau sejarahnya. Jadi betul dulu era sebelum keraton ini di sini ini sudah menjadi bandara besar, karena Bengawan Solo sebagai salah satu untuk lalu lintas perdagangan Jawa Tengah sebelah timur ini memang terjadilah berbagai aktivitas perdagangan, dan akhirnya muncul dermaga-dermaga yang luar biasa banyak. Dan Nusupan ada, Penjalan ada, sampai ke Banaran. Ini memang tempat-tempat untuk transit di mana di situ terjadilah sebuah pembongkaran muatan. Nah, Penjalan inilah
salah satunya yang ada di Gandean. Permasalahannya kenapa Gandean itu? Permasalahannya. Jadi ini di era Pak Gubernur II masuk ke Desa Sulu atau ekspedisi pindahnya Kartosuro ke Surakarta ini, kalau saya nilai tidak sekedar hanya mencari tempat, tapi ada juga muatan politis untuk menyapu, membersihkan supaya ini menjadi bersih untuk dijadikan titik pusat pemerintahan. Biarpun sangat sulit, dua itu baru desainer, ya, baru menjadi plottingnya. PB3 itu mulai melanjutkan, nah, terjadi kekisruhan yang luar biasa. Setelah perjanjian Giyanti baru mulai mapan. Maka Renaissance itu ada di PB4 sebetulnya. Kebangkitan itu ada di PB4. Maka disitulah ketika masa PB4 dalam kondisi Renaissance itulah, maka muncullah sebuah peletakan nama-nama di kota raja ini, termasuk Gandean ini. Jadi Gandean ini diambil juga dari sebuah pertemuan ya, juga tadi antara penduduk air dengan pendatang yang daratan ini. Maka Gandean supaya gatuk Gandean, maka dibikin Kiwa Tengen itu gatuk ketemu itu kan gande itu. Tapi di dalam konteks gande ini sepertinya gampang dipahami ketika kita tadi melihat upacara itu adalah di dalam gande itu orang yang menjadi penyambung lidah raja. Maka ini juga gitu, penyambung. Maka disambunglah antara air dengan daratan ini oleh Gandean ini tadi. Itu sehingga kalau di situ terjadi sesuatu, maka keratonlah yang bertanggung jawab untuk mengamankan semua itu.